Anda kembali menyaksikan MNC News Now, pemirsa. Ribuan pemotor di Pelabuhan Merak, Banten mengamuk akibat lelah antri berjam-jam sejak malam hingga subuh. Petugas tidak kunjung memperbolehkan mereka masuk ke kapal. Hingga Selasa pagi, ribuan pemudik motor dan mobil juga masih tertahan di Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik motor bersitegang dengan petugas yang berjaga di Dermaga 2 Pelabuhan Merak. Ribuan pemudik motor ini telah antre sejak Senin pukul 11 malam, namun hingga Selasa subuh belum juga diberangkatkan. Akibatnya banyak dari pemudik motor nekat menerobos pintu dan langsung tancap gas agar bisa menaiki kapal. Tidak hanya motor, ribuan kendaraan pemudik tujuan Sumatera juga masih tertahan di hampir semua area dermaga yang ada. Pemirsa, hari kedua uji coba aturan ganjil genap diberlakukan mulai dari ruas tol Cikampek kilometer 47 untuk mengurangi kepadatan pemudik lebaran. Satu persatu kendaraan diperiksa di ruas tol Jakarta Cikampek mulai pukul 11 hingga 13 siang. Pelaksanaan uji coba ganjil genap dimulai di kilometer 47 hingga gerbang tol Palimanan kilometer 188. Puncak arus mudik lebaran di ruas tol Cikampek diprediksi terjadi 28 hingga 30 April mendatang. Sementara itu, pemirsa, Pelabuhan Padang Bayi di Karangasem, Bali mulai dipadati ratusan pemudik. Mereka menumpang kapal menuju Lembar, Lombok, antri berjam-jam di pelabuhan. Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem, Bali. Mereka adalah pemudik sepeda motor yang hendak menyeberang ke Pulau Lombok. Demi menumpang kapal, pemudik telah menunggu di pelabuhan sejak pukul 2 Selasa dini hari. Bus ditumpangi pemudik juga melalui antrean di Pelabuhan Padang Bayi sejak pukul 6 pagi. Dari jam setengah 6 saya nyampe di sini. Itu alasannya kenapa Pak belum diperkenankan masuk dari pihak pelabuhan? Banyak penumpang kayaknya ya, Bang, ya? kebanyakan penumpang kayaknya. Ya. Ini perjalanan dari mana menuju ke mana Pak? Saya dari Denpasar Menuju ke Mataram. ke Kan? Mataram. Lonjakan pemudik di Pelabuhan Padang Bayi terjadi Senin kemarin dan akan terus meningkat hingga mendekati Lebaran. Diduga penumpukan pemudik karena kecepatan kapal diperlambat untuk mengurangi biaya sandar. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Ya, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, arus lalu lintas di jalur selatan Jawa Barat, khususnya di wilayah Limbangan, Garut, masih terpantau normal. Meski demikian, petugas kepolisian telah menyiapkan sejumlah pos terpadu untuk memantau perkembangan volume pemudik. Arus lalu lintas di wilayah Limbangan, Garut ini masih terpantau normal. Polda Jawa Barat menyebut terjadi kenaikan volume kendaraan dari hari biasa sekitar 10% saja. Hal ini nampak dari sejumlah pantauan di pos terpadu di sepanjang jalur lintas selatan Jawa Barat. Setidaknya ada 3 titik di jalur selatan Jawa Barat yang berpotensi terjadi kepadatan, antara lain wilayah Ranca Ekek, Limbangan, dan Lingkar Gentong. Untuk pemudik yang melalui jalur selatan Jawa Barat dari mulai gerbang tol Cileunyi sampai dengan Pangandaran ataupun perbatasan Cilacap, saat ini kami monitor sudah ada tanda-tanda pemudik baik dari plat nomor kendaraan ataupun barang bawaan, dan kami juga sering random tanyakan, dan memang ada mulai kenaikan jumlah kendaraan melalui jalur selatan ini. Di mana terjadi kenaikan sekitar kurang lebih 10% dari yang tadinya kendaraan yang masuk jalur selatan ini sekarang sudah mencapai sekitar 118.000 kendaraan. Sementara yang meninggalkan jalur selatan baru mencapai 110.000 kendaraan. Sementara untuk hari ini saja kami bisa pantau baru mencapai 4.000 kendaraan per 3 jam yang melewati pos Limbangan ini. Ada beberapa titik yang memang harus diwaspadai oleh para pemudik di jalur selatan ini. Yang pertama adalah titik daerah Ranca Ekek, yang kedua di Limbangan karena terdapat pasar, dan yang ketiga di daerah Gentong. Dari pihak kepolisian sendiri saat ini sudah mendirikan pos-pos pengamanan untuk pantauan arus dan juga sudah menyebar anggota di titik-titik rawan kemacetan serta rawan kecelakaan untuk menghindari adanya penumpukan arus ataupun terjadi kecelakaan yang fatal. Dan saat ini kurang lebih ada 7.000 personil gabungan.
Ya, kepadatan lalu lintas mulai tampak di berbagai titik mudik dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait arus mudik ini kami telah terhubung dengan rekan Vito Erlangga di kawasan Gentong serta Nadia Valery di kawasan Cikarang Utama. Kita ke Vito terlebih dulu. Vito, bagaimana pantauan arus lalu lintas di lokasi tempat Anda berada saat ini? Ya, baik Agung dan pemirsa dapat kami laporkan 6 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Kami mengalami kendala koneksi dengan rekan Vito Erlangga. Kita ke Nadia Valery terlebih dulu di Cikarang Utama. Nadia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di lokasi Anda berada saat ini? Ya, selamat sore Agung dan Jawa Pemirsa. Pantauan situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 47 tempat saya melaporkan sore hari ini terpantau ramai lancar Agung, tidak terpantau ada titik kemacetan sehingga kendaraan yang melintas di sini baik kendaraan roda 4 pribadi ataupun truk muatan barang serta bus antar kota antar provinsi dapat melintas tanpa hambatan dan dalam kecepatan normal. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan Agung, memang PT Jasa Marga mencatat sudah ada peningkatan volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek, di mana peningkatan ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu atau 8 hari menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, yakni sejak Minggu 24 April 2022. Berdasarkan data pada Minggu 24 April lalu, Agung tercatat jumlah kendaraan ini volumenya meningkat 30% dari prediksi awal Jasa Marga yang memperkirakan akan ada 30.000 kendaraan yang melintas, namun ternyata jumlahnya melonjak sehingga tercatat ada 39.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama 1. Hal serupa juga terjadi kemarin Agung dan juga pemirsa, Senin 25 April kemarin. Jumlah ini juga sama, terjadi peningkatan volume kendaraan dari prediksi awal Jasa Marga yang memperkirakan jumlah kendaraan yang melintas ada sebanyak 32.000, namun ternyata tercatat ada 43.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama 1. Untuk hari ini Agung, prediksi PT Jasa Marga memperkirakan jumlah kendaraan yang melintas akan ada sebanyak 30.000 kendaraan. Namun hingga sore hari ini pukul 16 sore tadi waktu Indonesia Barat tercatat sudah ada 20.000 lebih kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama 1. Kami informasikan Agung dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik melewati ruas tol Cikampek, besok akan ada rekayasa lalu lintas dengan skema ganjil genap yang akan dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, sehingga kami himbau Anda untuk dapat mempersiapkan kendaraan atau dapat menghindari pelaksanaan ganjil genap agar dapat melintas di ruas tol Cikampek ini. Kembali ke studio Agung. Baik, sudah ada peningkatan volume kendaraan begitu dari kawasan Cikampek. Bagaimana dengan kondisi di Gentong? Kami kembali terhubung dengan rekan Vito Erlangga. Vito. Ya, baik Agung dan pemirsa dapat kembali kami laporkan untuk pantauan arus mudik 6 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Arus lalu lintas saat ini masih terpantau normal meskipun untuk volume kendaraan sendiri jika dibandingkan dengan siang hari tadi, pada sore hari ini volume kendaraan cenderung meningkat. Dan meskipun demikian dari Polda Jawa Barat sendiri menyebut bahwa ada peningkatan sejak Jumat kemarin sekitar 10% volume kendaraan yang melintas di Jalan Limbangan menuju ke kawasan Lingkar Gentong, yang mana dipukul rata atau dalam hitungan rata-rata sekitar 4.000 kendaraan per 3 jam melintas dalam setiap harinya, yang mana Agung dan pemirsa, angka ini masih tergolong belum ada lonjakan yang cukup berarti. Namun dari keterangan Polda Jawa Barat sendiri, pihaknya menyebut potensi puncak arus mudik akan mulai terjadi 28, 29 hingga 30 April mendatang. Kembali ke Anda, Agung. Baik, terima kasih Vito Erlangga dari Gentong, dan tadi juga kita simak laporan langsung dari Nadia Valery di kawasan Cikarang Utama. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, saya Jada Pariwara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News Now.